Halo, selamat sore dari Samaritan Mana Internasional. Samaritan Mana Internasional ya, kami Samaritan Mana Internasional bersuara untuk ada orang-orang yang tertindas, bersuara kepada orang-orang yang benar-benar perlu keadilan. Pak Presiden bilang hukum yaitu konstitusi melindungi rakyat sesuai dengan penganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Akhir kata Samaritan Mana Internasional mengucapkan hidup adalah 5B, bekerja keras, berusaha, berbakti, berdoa. Berbakti sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dengan sesuai dengan agamanya masing-masing, dan bersyukur. Puji Tuhan, kita bertemu kembali. Kita akan menyaksikan video firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari saksikan sampai selesai. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Selamat menikmati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Kita sebelum mendengar firman Tuhan, suara saya jelas ya? Jelas, halo? Pak. Jelas, Pak. Okay. Jelas. Mari kita satu dalam doa. Segala kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur waktu pagi ini Tuhan, untuk kami bisa kesempatan Tuhan beri untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan sementara kami mau merenungkan firman Allah, biarlah Roh Kudus yang mengurapi hamba dan kami semua, sehingga kebenaran ini nama Tuhan Yesus dipuji, dimuliakan. Kami percaya firman-Mu itu adalah pelita dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Tuhan tolong kami dalam sesi ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semua. Shalom Bapak Ibu dan saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Shalom. Pagi hari ini kesempatan yang Tuhan beri oleh pengurus. Tentu Bapak Ibu kita kenalan dulu ya, karena saya baru ikut ini Samaritan Mana ini. Ya, nama saya Paul Fontinus Gule. Saya sudah berkeluarga, istri hanya satu, anak dua ya, sepasang. Kami tinggal di Bekasi ya, Harapan Indah. Jadi semuanya indah. Sekarang Tuhan percayakan kami melayani Tuhan, mengembalakan jemaat. Saya di Sinode GBI. Di GBI Taman Aster Harapan Indah. Dan satu cabang kami buka di Bogor. Selain dari itu Bapak Ibu, saya juga pelayanan. Sebelum mengembalakan, saya melayani orang-orang buta, tunanetra, satu komunitas dalam yayasan Pelangi Kasih ya. Kita layani ini sudah kurang lebih 30 tahun dan sampai sekarang berjalan dengan baik. Dan puji Tuhan 5 tahun akhir ini kami mengadakan pelayanan juga orang-orang kaum marginal. Iya, kaum marginal ini kita kumpulkan di tempat kita di gereja setiap hari Senin. Ya, kami hamba-hamba Tuhan berbagai macam denominasi gereja berdoa untuk bangsa dan negara. Dan siangnya nanti 11:30 kita akan bagikan makanan bergizi gratis sekitar 150 orang. Nah, ini memang berita kabar baik untuk kita sampaikan supaya menjadi garam, menjadi terang dunia. Selain dari itu, Tuhan percayakan saya ada 2 sekolah yang saya ngajar ya, yaitu di sekolah STT Bethesda Bekasi dan STT Harapan Indah. Ya, jadi itulah kegiatan saya sehari-hari dan saya bersyukur karena bertemu dengan Bapak Ibu di grup ini.
Luar biasa saya lihat bahwa Samaritan, Hana ini internasional, berbagai macam denominasi gereja. Dan ini yang Tuhan mau, saudara, hari-hari ini. Bukan lagi kita melihat organisasi atau sinode, tapi bagaimana tubuh Kristus kita tetap bersatu, tetap kita melayani jiwa-jiwa, karena kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Tema hari ini generasi pemenang, saudara. Sebenarnya di latar belakang tentang ada dua yang saya lihat tentang baik generasi dulu, sekarang yang akan datang, dan orang-orang yang hebat termasuk Bapak Ibu dan Saudara. Kita adalah juga generasi-generasi pemenang. Nah, tentu hal ini kita akan lihat dulu bahwa dalam perjanjian lama ada satu tokoh Alkitab yaitu Abram namanya. Ya, kalau saya baca dulu di dalam Kejadian 12 ya, supaya kita lebih jelas ayat ini, saya akan baca ayat 2-nya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang benar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Wah, luar biasa. Semua kita tahu Bapak Ibu bahwa Abram ini orang yang dipilih Allah, ya kalau kita lihat di sini. Dan dalam perjalanan transformasinya adalah Abram menjadi Abraham yang diangkat dari keadaan orang biasa menjadi tokoh penting dalam sejarah iman kekristenan. Mungkin kita lihat gini, latar belakangnya orang biasa. Abram adalah tidak terpandang. Adalah seorang yang tidak dikenal dan orang Ur Kasdim, dan mungkin tidak memiliki status atau pengaruh kehidupan mencerminkan kondisi biasa dianggap secara spiritual. Dia orang biasa, tidak terkenal secara rohani, secara sosial. Tapi kita lihat menjadi dia pemenang, bagaimana akhirnya Tuhan sanggup mengubahkan hidupnya. Bahwa di sini kita lihat menunjukkan bahwa tidak peduli serendah apapun keadaan seorang, Tuhan akan dapat memanggil untuk mengubah hidupnya menjadi pemenang. Kita lihat bahwa Abram, dia mendengar apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Dia taat, terus melangkah apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Abram. Abram harus menunjukkan ketaatan dengan meninggalkan tanahnya dan mengikuti perintah Tuhan. Ini menggambarkan perjalanan iman yang seringkali penuh tantangan, namun dalam ketaatan Abraham ada kemenangan. Tuhan akan ada penyertaan. Karena apa? Janji Tuhan ditepati. Mendapat status baru bagi Abram. Tuhan berjanji untuk apa? Memberkati Abraham dan menjadikan dia bangsa yang besar. Ini menunjukkan bahwa identitas Abraham berubah dari seorang yang biasa menjadi pemimpin bangsa yang dipilih Allah. Maka dengan Abraham menang dan menjadi berkat. Saya percaya saudara, orang-orang yang hebat, orang-orang yang taat dan takut Tuhan, janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus juga berkata, saudara, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Di sini Matius 5:13, sering kita membaca ayat ini.
dalam hal ini bagaimana supaya bisa menjadi pemenang? Kita hari-hari ini orang yang percaya. Kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi kota, bagi bangsa. Generasi-generasi yang Tuhan pilih pada akhir zaman ini supaya kita menjadi pemenang. Saya ada 3 hal atau saya sampaikan dalam toko perjanjian baru adalah Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul tadi kita lihat 20. Kisah Para Rasul 23:5 kita baca di sana bahwa Rasul Paulus ya dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh. Pelayanan Rasul Paulus ke Asia, saudara. Ini perkataannya di waktu perpisahan Paulus dengan penatua yang ada di Efesus. Dia memberikan teladan yang baik. Dia telah mengakhiri. Dia telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Maka dia katakan dalam Kisah Para Rasul 20 ke bawah, dalam segala sesuatu yang telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lah Paulus mengingatkan hal ini, saudara, luar biasa kepada jemaat yang dia layani. Efesus, dan waktu dia akan berpisah dengan mereka sungguh luar biasa. Lalu maksud saudara, bagaimana kita untuk menjadi tadi orang pemenang? Kita adalah generasi Tuhan yang Tuhan pakai. Kalau kita lihat bahwa yang pertama kita harus berhasil berprestasi menjadi berkat. Kembali tadi bahwa Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menunjukkan bahwa transformasinya tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ini menggambarkan bagaimana kemenangan di dalam Kristus membawa dampak positif bagi banyak orang. Saudara, saya percaya tujuannya kita menjadi orang percaya, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi Tuhan, supaya kita berdampak. Apapun pelayanan saya dan saudara yang Tuhan percayakan di bumi ini, kita harus menjadi berkat. Ini Abraham, Bapak yang beriman, yang luar biasa, yang Tuhan pakai dengan dahsyat untuk menjadi berkat. Lalu saudara, apa lagi yang saya lihat di sini, bahwa Abraham ini mengingatkan bahwa kita suka membantu dan berbaik hati. Ini penting. Orang-orang pemenang, orang-orang yang dipilih itu harus saling membantu, saling menolong. Kita harus berbaik kepada orang lain, siapapun saudara. Dikatakan tadi bahwa mengingatkan bahwa lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Penekanan dalam pentingnya ini adalah memberi diri kita untuk melayani, bukan hanya untuk menerima berkat, tapi melalui pelayanan kita, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Saya bersyukur Bapak Ibu, di mana sebelum saya mengembalakan sekarang sudah lebih 20 tahun menjadi gembala, tapi 30 tahun saya melayani orang-orang yang bisa dikatakan tidak diperhatikan orang, khususnya mereka yang orang buta, atau dikatakan di sini di Jakarta kaum marginal. Dulu saya sebelum ke Bekasi ini masih ada saya tinggal di Jakarta Timur, dan disitulah mulai pelayanan tunanetra ini. Saya bersyukur Tuhan percayakan melalui pelayanan itu dari mereka 5-10 orang, sekarang sudah ratusan orang. Dan kami tidak buat tempat mereka, kami hanya membina saja secara spiritual. Jadi mereka tunanetra se-Jabodetabek ini saya mengadakan pertemuan sebulan 2 kali. Ini sebelum COVID rutin itu.
Sabtu kedua, Sabtu keempat. Kita undang untuk beribadah, kita latih mereka. Tidak hanya ibadah, tidak hanya spiritual, tapi keterampilan mereka juga kita latih. Siapa yang bakat jadi musik, siapa yang bisa urut, siapa yang bisa mereka bisa jualan gitu. Lah oleh kemurahan Tuhan, mereka ini nggak seperti di sekarang lihat orang-orang buta meminta-minta di jalan. Kita memotivasi mereka supaya apa yang mereka miliki talenta, kita layani, kita bantu. Dan puji Tuhan, dalam komunitas kita sekarang kurang lebih 100 orang, itu mereka orang-orang yang sudah berkeluarga. Malah saya ada satu tunanetra di Jakarta Timur itu, dulu dia susah sekali kontrak rumah, saudara. Ya biasa pertama-pertama kita bantu. Lalu kita motivasi, saudara. Lalu dia usaha gerupuk, lalu dia lama-lama jadi agen gerupuk dia. Dan itu rumah sudah dibeli, lalu dia punya anak 4, 3 cewek, 2 cowok, 2 cewek, semua berhasil jadi sarjana. Malah sekarang Bapak Ibu, dia sudah beli rumah, lalu beli mobil. Lalu waktu dia dapat mobil yang satu itu saya ngomong, Pak harus menjadi berkat. Pakai untuk pelayanan ini. Dan akhirnya dia bilang gini, saya kan ada usaha gerupuk. Bagaimana kalau saya beli satu lagi? Silakan beli satu, kita doakan. Dan akhirnya dia 2 mobil. Satu untuk pelayanan, satu untuk bisnis. Nah, saudara, Tuhan bisa pakai orang-orang ini. Ya, saya setiap tahun ada pergi penginjilan di Nias. Kadang-kadang mampir di Sibolga. Dan saya bawa orang-orang yang hebat ini. Orang tunanetra. Karena mereka sudah menjadi pendeta. Ada yang pelayanan musik. Orang-orang yang luar biasa, saudara. Begitu hati mereka mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau akan pakai mereka ini jadi berkat, saudara. Ya, walaupun dari berbagai macam gereja mereka, tapi kami membina secara spiritual, rohani mereka, memotivasi mereka. Mereka orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang pemenang. Nah ini, suka kita harus melayani, membantu, melayani orang lain. Lalu kita lihat di sini juga menjadi berkat. Ya, kalau kita lihat Abraham tadi, saudara, kembali bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, imanmu, dan kesucianmu. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Untuk kita sebagai generasi pemenang, untuk menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Bukan saja kita hanya untuk bisa membantu orang lain, menolong orang lain, tapi kita memberikan keteladanan itu bagus juga. Sesuai dengan Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik. Dan kita lihat orang-orang tokoh-tokoh dalam Alkitab, banyak orang percaya kepada Kristus karena mereka memberikan keteladanan, saudara. Terutama dalam perkataan, tingkah laku, kisah kita, kasih kita kepada orang lain, iman kita, kesucian kita. Ini penting dalam kehidupan orang percaya, memberikan teladan yang baik adalah integritas kita, hidup kita menjadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Harus sama apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan harus sama, saudara. Kalau kita menjadi teladan. Ada banyak hari-hari ini, dalam tanda kutip, hamba-hamba Tuhan tidak menjadi berkat, tidak menjadi teladan, menjadi batu sandungan. Orang-orang yang percaya. Lah hal ini saudara, kita sebagai generasi yang sudah Tuhan pilih, yang Tuhan panggil untuk menjadi berkat, kita harus menjadi teladan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Kalau kita menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain, harus sesuai apa yang kita katakan. Ya, saya bersyukur kalau Tuhan percayakan sekarang ini menjadi gembala. Memang gembala itu harus jadi berkat, jadi teladan. Kadang-kadang di dalam satu gereja tidak ada yang semua baik-baik, saudara.
Ada dalam awal-awal kita merintis, sampai hari ini pun kita masih berjuang terus. Bagaimana kita seorang hamba Tuhan menjadi berkat, menjadi keteladan bagi jemaat, bagi pelayan, bagi tim pengembalaan. Ya, barusan ini saya mengadakan retreat khusus tim pengembalaan di cabang kami di Bogor, ada 30 orang. Saya katakan dengan mereka, kalau Anda mau melayani pekerjaan Tuhan, kamu harus jadi teladan. Pelayanan itu bukan beban, tapi suatu kehormatan yang Tuhan beri. Apapun talenta sesuai yang dipercayakan Tuhan dalam gereja ini, kamu harus menjadi teladan. Dalam perkataan, tingkah lakumu, bagaimana jemaat bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita pelayan saja, kalau kita koordinator saja, tidak meneladani seperti Tuhan. Termasuk dalam perkataan kita, termasuk dalam tingkah laku kita. Menjadi berkat bagi mereka. Lah Tuhan mau saudara, supaya orang-orang yang dipakai menjadi pemenang itu harus menjadi teladan. Ya. Yang berikutnya saudara, rajin beribadah. Ini penting. Orang-orang pemenang, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, selain dari memberikan teladan yang baik, harus berrajin beribadah. Firman Tuhan di Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, saling melayani saudara. Jadi termasuk di ibadah online seperti ini saudara, setiap kita sebagai member, sebagai anggota, ini luar biasa. Bangunnya jam 4 saudara. Mulainya jam 4, ini saya baru ketemu ini. Satu komunitas jam 4 ibadahnya. Bagus. Karena saya juga ada komunitas doa Getsemani setiap hari Sabtu saya buat. Ya, umum juga itu. Ada mahasiswa, ada dosen, ada juga jemaat secara oikumenik. Malah saya jam 6 saudara. Karena saya banyak sekali kegiatan juga ikut komunitas. Ada yang jam 5. Ya, banyak hal yang banyak komunitas secara oikumenik, secara online. Nah, ini bagus. Karena bagaimanapun saudara, ibadah itu penting. Ya. Kalau kita nggak ada ibadah, saudara, kita rohani kita mati, saudara. Ya. Karena semua apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, perlu kita rajin beribadah. Ya, kadang-kadang kita memang untuk bangun pagi seperti ini suatu tantangan, saudara. Ya, saya lihat ini komunitas bukan hanya satu negara. Beda-beda. Ada di Amerika sekarang sudah apa? Sudah sore atau bagaimana gitu ya, atau lagi siang lah, atau yang lain-lain saudara. Tapi kita tuh hasil kita untuk rajin beribadah. Ya, ibadah itu berguna bagi kita sekarang dan berguna untuk hari yang akan datang. Jadi tidak ada lelahnya kita sebenarnya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, tidak ada sebenarnya pengangguran. Saya sering katakan bagi mahasiswa saya yang sudah tamat, kamu tak usah nganggur ya. Kamu kan cari-cari pelayanan. Pelayanan itu begitu luas. Ya, sering kita utus mereka ke Kalimantan, ke Sumatera. Tapi kadang-kadang sekarang ini anak-anak kadang-kadang beda, saudara. Ya, mau disuruh ke pelayanan ke desa-desa nggak mau gitu. Nah, ini kita motivasi mereka. Kenapa ibadah itu juga untuk membawa orang-orang untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi melalui gereja-gereja yang masih atau jemaat-jemaat Tuhan ya masih banyak tradisionalnya. Hanya hari-hari yang hari besar saja datang ke gereja. Natal, Paskah. Nah, ini saudara perlu kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Mengadakan pengajaran-pengajaran lewat komsel, pelatihan-pelatihan supaya orang percaya itu tidak hanya tradisi menjadi datang ke gereja. Tapi kalau dia mengenal Kristus secara pribadi, saya percaya apapun kegiatan di gereja pasti dia rajin. Bukan hanya hari Minggu saja.
Nah ini saya percaya bahwa sebagai generasi pemenang, ya tadi kita udah lihat Abraham, orang yang tidak terkenal, Tuhan bisa ubah saudara menjadi berkat. Tuhan Yesus sendiri jadi teladan. Rasul Paulus juga Tuhan pakai dengan luar biasa. Dan hari-hari ini saya dan saudara Bapak Ibu dipakai Tuhan menjadi generasi-generasi pemenang, memenangkan jiwa bagi Kristus. Saya ada moto dalam pelayanan di sini. Kita harus menjangkau yang belum terjangkau. Ini sudah akhir zaman, saudara. Kita harus menjangkau mereka. Lah dalam pelayanan kami akhir-akhir ini untuk kurang lebih 5 tahun ini kaum marginal, saudara. Kita tidak lihat latar belakang mereka. Tentu agamanya pasti beda dengan kita. Dan oleh kemurahan Tuhan kami jadi teladan bagi mereka. Kami memberkati mereka seperti tadi ya dikatakan firman Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima, saudara. Saya ini lumayan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi kami jangkau dari mereka lewat pelayanan sosial ini. Kami motivasi mereka, kami doakan mereka, kami konseling mereka, dan mereka akan dibaptis. Nah kita tidak mengekspos ya tentang mereka-mereka yang, karena ini Bekasi juga perjuangan berat ini kalau tinggal orang di Bekasi. Tapi itu Bapak Ibu sampai hari ini ya mungkin nanti di grup saya bisa kirim informasi-informasi tentang pelayanan kami, bahwa menjangkau mereka yang belum terjangkau itu benar-benar orang yang murni, belum kenal Kristus secara pribadi. Dan ini yang Tuhan mau sebenarnya, ya, untuk kita menjangkau. Jangan dari gereja satu dengan yang lain itu saling apalagi kalau ada perpecahan ya, ini mengenai ibadah juga bicara. Buka ibadah sana, ibadah sini gitu ya. Maksud saya gini, janganlah kita jangkau lagi ya sudah terjangkau. Ya menjadi ribut nanti. Kita jangkau aja mereka yang belum kenal Kristus. Kami di Bekasi di sini, di Kota Harapan Indah, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah udah berkunjung di sini. Kami ada 80 gereja. Belum persekutuan dihitung. Jadi itu gereja ini di satu kecamatan dan sekitarnya ini itu lebih saya lihat kayak restoran gitu. Jadi ada di sebelah ini, ada di depan sana, ada di ujung sana. Lah itu tidak apa-apa sih. Yang tidak baiknya kalau gerejaan itu pindah-pindah, lalu tidak tetap. Lalu dikatakan yang satu, wah jemaat saya banyak gitu. Saya jemaat di sini tidak banyak, saudara. Paling 70 orang, 60, tapi jemaat benar-benar dari nol. Dan sekarang kami lagi layani orang-orang yang menjangkau ini untuk mereka yang tidak kenal Kristus. Nah ini kita bawa kepada Tuhan. Lewat ibadah kita, lewat pelayanan kita. Inilah kerinduan Tuhan Yesus untuk kita menjangkau. Inilah amanah agung Tuhan Yesus untuk kita memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, saudara. Tapi memulai dari mana dulu berita Injil? Dari rumah, dari luar, dari lingkungan kita. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan saya ada di Kota Bekasi ini, di Harapan Indah. Begitu menjadi berkat bagi rekan-rekan, bagi teman-teman. Ya, ini semua karena anugerah Tuhan. Jadi itulah yang saya sampaikan dengan pagi hari ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, di mana Tuhan pakai kita menjadi pemenang. Sebagaimana Tuhan pakai Abraham harus berprestasi dan menjadi berkat, ya. Lalu yang kedua, suka kita membantu orang lain, saudara, memberkati, ya, dengan apa berbaik hati kita melayani orang-orang, tidak memilih, ya, masuk dalam gereja itu jangan pilih orang kaya semua, saudara. Itu bagus juga kalau semua hadir orang kaya. Tapi orang yang tidak punya apa-apa sama di hadapan Tuhan, ya. Jadi kita harus menjadi berkat. Lalu ketiga, menjadi keteladanan tadi ini penting sebagai orang percaya. Sebagai pemenang.
Ya, sebagai orang-orang yang hebat, kita harus menjadi teladan baik dalam perkataan, tingkah laku, perbuatan kita. Dan yang terakhir, kita harus tetap rajin beribadah. Orang-orang pemenang. Saya percaya ini firman Tuhan yang begitu sederhana, dan supaya kita menjadi berkat, tetap semangat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya doa dulu tuh firman ya, baru saya kembalikan nanti. Begitu ya Ibu? Ya, silakan Pak. Ya, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Kalau Abraham menjadi Abraham, orang yang dipakai Tuhan. Karena dia hidup dalam tuntunan Tuhan, ketaatan untuk menjadi berkat. Tuhan tolong kami supaya kami setiap orang-orang percaya untuk menjangkau mereka yang belum terjangkau. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan bila kau pakai kami semua untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Samaritan Mana Internasional, inilah channel TV kami. Religi informatif, bisnis, humanity, edukasi dan sosial, refleksi dan entertain. Saksikan kreasi kami, Samaritan Mana Internasional. Samaritan Mana Internasional. Kami Samaritan Mana Internasional, inilah channel TV kami.